Halo Sobat Fuma semua ya, kembali lagi dengan saya Sam Ibad ya dalam channel Fuma Entertainment ya dalam segmen Jejak Islami. Pada periode kali ini kita dari tim Fuma Entertainment ya mohon maaf tidak bisa menayangkan detail ya karena dari sebelum kita melakukan kegiatan perkontenan ya konten di salah satu masjid yang dulunya mempunyai stigma negatif di kalangan masyarakat, termasuk kita sendiri ya, mempunyai stigma negatif bahwa masjid itu ya yang sebelumnya kita kira pondok itu adalah sebelumnya kita kira itu adalah masjid ya, ternyata pondok ya, itu dibangun oleh jin yang ada di Kabupaten Malang ya, Kecamatan Turen. Sebelum kita melakukan kegiatan untuk mengonten, seperti biasa kita harus permisi dulu ya ke bagian pengasuhnya. Ternyata setelah kita ke sana hampir 2 jam ya Mas Wat ya, sekitar 2 jam kita belum dapat izin itu, artinya masih mengambang ya. Tapi sebenarnya katanya tidak usah izin juga tidak apa-apa, cuman ya nggak enak juga ya kita ya. Katanya banyak selebgram atau dari selebgram atau youtuber yang beberapa sudah konten ke sana itu tidak izin ya, tapi katanya beliau namanya kita samarkan aja ya, tidak usah kita sebutkan namanya Ustadz A ya, Ustadz A. Tidak apa-apa katanya, nggak apa-apa silakan konten, nggak izin nggak apa-apa, toh kita juga nggak menuntut, tapi kita sebagai kebiasaan kita kan harus izin dulu kan, nggak enak ya. Nah ternyata kita sudah izin, maksud kita ke situ untuk melihat desain dari masjid itu kan unik ya, masjidnya kayak ke Jawa-Jawaan gitu ya Mas Pak ya, ke Jawa-Jawaan, terus kemudian bangunannya bagus ya, ada sekitar 8 atau 10 lantai ya, sangat tinggi sekali. Nah itu ternyata katanya beliau ya, pembinanya atau pengasuhnya, salah satu pengasuhnya Ustadz A ini ternyata itu bukanlah masjid ya. Nah ini ya, itu bukanlah masjid, ternyata itu adalah pondok pesantren ya, yang namanya yaitu Biharul Bahri, saya nggak hafal nih, Biharul Bahri Asali Fadhailur Rahman, nama pondoknya, pondok Salafiyah namanya, dan beliau itu adalah salah satu pengasuhnya juga ya, dan muridnya juga banyak ternyata ya. Saya juga belum tahu ya, kita semua tim juga baru tahu bahwa itu ternyata pondok ya. Saya kira itu kita kira itu adalah masjid ya. Saya dulu beberapa kali ke sana itu, kalau nggak salah 2 atau 3 kali ke sana itu ya, kita kira itu masjid ya, ada masjidnya, terus kita bisa sholat atau kita bisa sekedar ini ya berfoto-foto ya, melihat bentuk desainnya yang sangat unik sekali. Nah ternyata dari beliau ini langsung saja ya, pas kita ketemu dengan beliau ini pengasuhnya Ustadz A ya, kita ngobrol-ngobrol keinginan kita untuk konten dan lain sebagainya. Ternyata beliau harus izin dulu ke bagian humas, bagian pengasuh ininya ya, pendirinya ya gitu ya, dengan pendirinya atau pengasuh intinya katanya begitu ya, karena Bapak Ustadz A ini hanya sebagai humasnya gitu ya Mas ya, hanya sebagai bagian humas untuk bagian informasi saja ya, termasuk dalam pengurusan pembina atau pengasuh pondok itu ya. Terus kita monggo Mas silakan ini aja sambil nunggu izinnya. Saya kira kan mungkin berapa menit sih izin, paling 5-10 menit ya Mas ya, 5-10 menit. Ternyata belum ada jawaban, kita nunggu di sana sampai 2 jam ya. Kita juga nggak enak, waktu itu kita juga harus ngejar konten lagi waktu itu di Blitar ya Mas ya, itu di Blitar, Masjid Ar-Rahman ya, yang nanti tayang juga di segmen Ramadan ya, dalam segmen Jejak Islami Fuma Entertainment. Nah terus akhirnya kita tunggu, kita dipersilahkan, boleh terserah Mas mau jalan-jalan dulu, monggo silakan bisa, atau sholat dulu monggo. Kebetulan waktu itu kurang lebih jam 12 ya Mas, jam 12 sudah adzan zuhur ya. Akhirnya kita sholat di situ. Ada masjid ya, masjidnya itu kalau nggak salah ukurannya berapa Mas, sekitar 40-50 ya, sekitar 40-50 orang ya, sampai nggak cukup sebenarnya ya, sampai nggak cukup, kita harus gantian, ada beberapa orang karena di situ juga banyak pengunjung juga yang datang
dari mungkin wali santrinya yang menjenguk anaknya gitu ya, dari luar kota banyak sekali. Ada mobil-mobil juga. Pada waktu itu kalau nggak salah malam nisfu Sa'ban ya maksudnya. Nah, nisfu Sa'ban akhirnya kita gantian sholat. Oh iya, jadi gini teman-teman ya. Jadi memang kita sambil nunggu perizinan itu kita disuruh jalan-jalan. Nah, kita disuruh jalan-jalan ke area pondoknya. Makanya terus akhirnya kita jalan-jalan ya sambil tipis-tipis kita mendokumentasikan ya. Sebenarnya niat kita juga pinginnya dari Ustadz A tadi, bagian humasnya tadi, bahwa konten kita itu kalau bisa itu harus mengklarifikasi adanya isu negatif yang beredar. Isunya apa? Ya tadi, bahwa masjid atau pondok ini itu dibangun oleh jinnah itu isu negatif yang sudah beredar di masyarakat. Bahkan masyarakat Turen sendiri itu tahu bahwa isu itu sangat kental sekali ya. Nah, iya ada juga wacana bahwa beberapa masyarakat juga daerah Malang atau mungkin Jawa Timur ya, atau mungkin Indonesia mungkin, bahwa kalau sudah datang ke sana mau muter-muter takutnya nggak bisa kembali. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali. Gitu ya, akhirnya kita bisa kembali. Kita akhirnya jalan-jalan aja sambil kita dokumentasi dikit-dikit ya. Maksudnya kita baik bahwa di sini kita mengklarifikasi bahwa itu adalah pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Salafiyah Biharul Bahri Asali Fadhailur Rahman namanya, yang dibangun oleh Kiai Haji Romo Kiai Haji Ahmad Baru Mafdoluddin Saleh Al Mahfud. Nah, itu ya. Pada waktu 1963. Nah, setelah kita menelusuri lorong-lorong itu, oh iya sebelumnya kita kasih tahu beberapa informasi ya. Menurut informasi dari pendiri ini, Bapak Romo Kiai Haji Ahmad Bahrul Mafdoluddin Al Mahbub ini, Mafdoluddin Saleh Al Mahbub ini, menurut keterangan informasi yang kita dapat bahwa Bapak Ahmad Bahrul Mafdoluddin Saleh Al Mahbub ini dulu memang semasa kecilnya beliau memang tinggalnya di daerah situ ya, Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen ya di situ. Terus kemudian beliau sempat mondok lagi di Bahrul Ulum di daerah Sidoarjo, Krian Sidoarjo ya. Di situ dari tahun 1961 sampai 1963. Nah, setelah lulus dari pondok itu, beliau itu kan merasakan bahwa di lingkungannya itu di daerah Turen situ kan, bahwa waktu itu masyarakat sangat jauh dari pendidikan agama ya, sangat jauh sekali. Saya kurang tahu detailnya ya, saya membaca sekilas saja ya, merasakan kegelisahan. Terus kemudian akhirnya beliau mendirikan pondok itu ya pada tahun 1963 ya. Rintisan awal itu masih tiang-tiangnya masih pakai bambu ya, masih bambu. Terus ini atapnya itu masih pakai daun-daunnya dari kelapa. Nah, itu ya, masih sangat sederhana sekali ya. Terus juga dindingnya sesek ya, masih sesek kayak zaman dulu itu ya, tembok-tembok rumah zaman dulu itu kan masih gitu ya, masih kecil sekali waktu 1963. Nah, pada waktu 1978 mulai berdiri bangunan, tapi belum permanen ya, masih semi permanen, itu berangsur-angsur ya bangunan. Terus kemudian dari tahun 1988 sampai 1990-an ya, bangunan mulai sudah permanen ya, artinya sudah batu bata, sudah mulai berdiri ya, seperti halnya kayak bangunan pada umumnya. Hingga sampai 1998 sampai sekarang jadilah pondok sampai sebagus itu ya. Yang kita sendiri waktu awal ke sana, saya sendiri ke sana itu saya kira masjid ya, ternyata itu adalah pondok ya. Nah, itu sih biografi singkat dari ini ya, dari pendirinya Bapak Romo Kiai Haji Ahmad Bahrul Mafdoluddin Saleh Al Mahfud ya. Terus kemudian kita kembali lagi ya, setelah kita jalan-jalan itu kita di lantai 1, terus kemudian itu ada biografi, terus kemudian kita naik lagi ke lantai 2 ya Mas Wati ya. Nah, di situ ada kayak semacam gua ya, kayak gua, terus ada akuariumnya, ada ikan-ikannya. Terus ada kayak aula ya Mas ya. Ada kayak aulanya itu ya. Itu ya saya itu mungkin asrama ya, saya juga kurang tahu. Itu asrama tapi kok kayak gua ya. Sehingga atas-atasnya itu ada kayak lancip-lancipnya itu ya teman-teman ya, sobat Kumas.
itu ya, ada lancip-lancipnya. Itu kayak apa, buatan atau alami itu? Stalagmit ya. Nah, itu namanya stalagmit ya, di atas itu ya, buatan ya. Itu buatan. Terus kemudian di lantai 3 kita ada ayunan ya Mas ya. Ada kayak ayunan, terus itu mungkin tempatnya, ruangannya mungkin para pembina ya. Para pembina atau pengasuh yang tinggal di situ mungkin ya, atau mungkin sama anaknya ya kan, bisa ada itu. Ada lantai keempat itu sudah ada kolam renangnya, ada aula, itu ada ayunan tadi. Ya, terus kemudian kita di lantai ke-5 kalau nggak salah, ke-5 atau 6 itu ada tumbuh-tumbuhan ya. Oh iya, mohon maaf, di lantai ke-5 kalau nggak salah ada toko ya. Saya sempat mau ganti baterai jam, itu nggak jadi ya. Ada di situ toko-toko jam, toko-toko makanan, semuanya komplit ya di lantai ke-4. Nah, lantai ke-6 kalau nggak lantai ke-7 itu ada itu Mas ya, tanaman ya. Ada tanaman-tanaman mungkin dari santri-santri yang mau menanam ya. Nah, diajari di situ ada nanam untuk mungkin lombok atau terong atau apa gitu ya. Nah, itu sih, jadi kita sempat cuman kita video tipis-tipis ya. Tapi dengan begitu memang kita niatnya memang tidak tidak terus-menerus menggambarkan masjid atau pondok itu dibangun oleh jin ya. Itu isu yang itu kurang benar ya. Jadi memang pondok itu dibangun oleh santri-santrinya sendiri ya. Memang pada waktu kita ke sana itu ada beberapa santri yang kayak moles-moles tembok, nyapu-nyapu, bersih-bersih ya. Jadi santri di sana itu ibaratnya kayak istilah Jawa itu Mas, kalau di pondok itu nurut apa kata kiai gitu ya. Disuruh apa itu mau. Nah, samikna watokna ya. Terus pokoknya disuruh kiainya, ayo le kamu tolong itu ngecat tembok itu ya kan, terus ini disuruh ini. Nah, itu semuanya. Jadi pondoknya di situ ya kayak ya dianggap kiai itu sebagai orang tua juga ya dari santrinya di situ. Nah, terus teman-teman mungkin teman-teman nanti kalau ke sana ya, itu ada kayak semacam kaligrafi dan ornamen-ornamen gitu ya Mas Wati. Itu juga ya dari santrinya itu yang lukis yang ini ya. Dan waktu kita ke sana itu kayak sama ya Mas Wati ya. Jadi kayak ada cetakannya gitu ya. Ada kayak cetakannya, kaligrafinya. Kita lihat waktu itu di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu tempat menuju masjid ya, mau menuju ke masjid dan mau ke parkiran mobil itu kanan kiri itu kayak sama ya, ornamennya itu sama. Mungkin kita melihat itu memang sudah ada cetakannya. Jadi santri itu tinggal ibaratnya mewarna ya, melukis ya, tinggal melukis saja. Setelah selesai melukis tinggal dilepas. Nah, itu sudah nempel itu ya. Tapi menurut kita yang bangunan itu sangat estetik sekali ya, sangat estetik sekali, sangat bagus ya. Itu ya, kita baru tahu sih itu, kita baru tahu kalau ternyata apa yang dinamakan masjid yang dibangun oleh jin itu ternyata itu adalah pondok pesantren ya, Yarul Bahri. Oh iya, di sana itu juga ada kebun binatang ya Mas ya. Iya, menemui kebun binatang juga, tapi kita tidak ya, pas waktu kembali ya, pas kita waktu sampai di lantai 8 kita mau kembali teman-teman ya. Kita mau kembali lagi turun. Nah, itu teman-teman, kita kesasar. Mungkin apa yang dikatakan oleh masyarakat itu kalau ke situ kesasar, ya itu ya, kita sempat kesasar ya. Kita sempat kesasar dari lantai 8. Kita bingung ya, banyak sekali, tapi ada tulisannya waktu itu jalan keluar gitu ya Mas ya. Kita sudah keluar mengikuti instruksi apa yang ada di dinding ya. Dari lantai 8 kita turun. Nah, kita berharap itu mungkin mau menuju ke masjid atau parkir mobil ya. Ternyata kesasar teman-teman. Di situ ternyata ada kebun binatangnya. Kita kesasar waktu itu, bingung. Mungkin kita harus kembali lagi ke jalan semula. Nah, ya, dan juga banyak mobil-mobil di sana. Ya, kita jalan semula, barulah kita menemukan akhirnya jalan keluar itu ya. Iya, jadi kita lihat di sana juga secara ini ya, konstruksi bangunannya juga besi-besinya juga besar ya. Ada batu bata merahnya juga ya Mas ya. Ada bata-bata merahnya juga, dan saya rasa itu memang ya bangunan sesuai pada umumnya. Pada umumnya bangunan rumah ya.
Kita apalagi sampai lantai 10 ya Mas Wat ya. Itu kan perlu besi berapa itu Mas? 20 ya. 24 itu teman-teman. Setelah kita cek ternyata besinya itu besi 24. Besar-besar sekali teman-teman ya. Segini ya. Segini Mas Wat, kurang besar ya. Segini ya. Besar sekali. Nah, itu sih yang menjadikan kita untuk memastikan secara langsung ya bahwa isu yang beredar itu bahwa masjid itu atau pondok itu dibangun oleh jin itu tidak benar adanya, bahwa masjid itu benar-benar dibangun oleh manusia, teman-teman ya. Oleh santrinya sendiri, oleh tukang ya, mungkin ada beberapa tukang sedikit ya, beberapa itu santri, kebanyakan santri sih itu ya. Oh iya, terus habis setelah 2 jam kita keliling-keliling itu, akhirnya kita sudah menemukan jalan keluar dan turun, akhirnya sudah menemukannya. Nah, setelah itu kita pulang, setelah pamit, saya WA, Pak, mohon maaf kita mau undur diri aja, nggak apa-apa. Oh iya Mas, nggak apa-apa, nanti kalau sudah dapat izin, kita WA ya, itu katanya. Tapi sampai sekarang sudah 2 minggu, 3 minggu sampai sekarang belum dapat izin ya, karena memang ya itu ya, takutnya tidak bisa meluruskan isu-isu negatif beredar itu ya, yang sudah beredar. Akhirnya kita kembali, kita naik mobil, terus habis itu kita keluar. Nah, kita keluar di pelang ya, pintu ya. Ada penjaga itu ya, ada dari pintu masuk, pintu keluar ada penjaganya. Terus kita ditanya, Mas, ada kartu ini, kartu apa namanya? Nah, ada kartu parkirnya. Loh Pak, tapi kita nggak dikasih. Loh, kok bisa nggak dikasih? Iya Pak, kita langsung masuk aja, tidak dikasih ternyata. Kita juga bingung ya akhirnya. Ya sudah Mas, kalau begitu lain kali kalau kesini minta ya kartu parkirnya. Oh iya Pak, siap. Akhirnya kita keluar, kita jalan lurus karena itu jalan masuk ya. Kita kan tadi masuk dari arah ke utara masuk ke selatan. Ternyata itu jalannya memang nggak begitu besar ya, hanya sekitar berapa? 3 meter ya. Kita masuknya dari situ, kita pikir keluarnya dari situ juga teman-teman. Dari situ juga keluar, ternyata dari arah berlawanan ada mobil. Kita memang baru masuk sih sedikit ya, ternyata mobil itu udah nyampe separuh. Kalau kita yang mengalah kita wajar ya, karena kan kita memang maksudnya sedikit. Kalau yang sana mengalah kan kasihan ya, sudah separuh perjalanan dan sangat jauh teman-teman. Kurang lebih berapa? 300 meteran teman-teman ya. Nah, dari mobil berlawanan itu masuk. Akhirnya saya mengalah, waktu itu saya yang bawa ya. Akhirnya kita mundur. Akhirnya terus kita belok ke kanan. Itu nggak tahu itu jalan kemana, kita juga nggak tahu ya. Akhirnya kita belok ke kanan. Nah, kita kesasar lagi teman-teman. Nah, setelah kita belok ke kanan itu, keluar, akhirnya mobil yang sana masuk ke pondok pesantren itu. Kita belok ke kanan, akhirnya kita tersesat teman-teman. Kita tersesat, Mas Riko, saya bilang, Mas Riko tolong di map. Oh iya Mas, belok kanan, akhirnya belok kanan, belok kiri, belok kanan, akhirnya tetap jalannya buntu, alias tidak ada jalan tembusan. Ada 2 rumah aja, cuman dengan halaman yang sangat luas ya, tetap buntu, nggak ada. Akhirnya terus kita putar balik, kita lihat map lagi, akhirnya kita keluar belok kanan, tetap melewati pondok itu, tapi jalan di sampingnya pondok. Ini batas temboknya pondok itu. Nah, ini parkiran yang kita parkir mobil itu, ya kita lewat di situ ternyata. Nah, itu kita lewat di situ, kita nggak tahu, akhirnya terus belok kiri, belok kanan, kita melewati map, lewat hutan, lewat persawahan ya, dan akhirnya kita bisa kita lepas dari lingkungan pondok itu. Nah, itu sih kalau menurut saya, ya mungkin karena memang kita masih baru ya, dan waktu dulu saya memang ke sana, tapi sudah lama ya, sudah bertahun-tahun waktu saya masih kecil ya, masih SMA dulu ya ke sana, kan udah berubah total ya, mungkin kita juga nggak tahu jalannya. Nah, kalau menurut saya, asumsi kita ya dari tim ya, jadi asumsi kita bahwa pembangunan itu, material itu bisa masuk dari ada beberapa akses ya, jadi nggak hanya satu akses itu ya, ada bisa lewat samping gitu ya, bisa. Jadi kesannya ya sebenarnya kalau sudah hafal sih ya mudah ya, bisa keluar kok, dan nggak tersesat lagi itu ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, klarifikasi penjelasan yang mungkin tidak bisa
meluruskan sebagian besar dari isu Masjid Tiban atau pondok dari Biharul Bahri Asali Fadhailur Rahman ini. Paling tidak bisa menjadikan teman-teman wacana baru bahwa kita dari Fuma Entertainment ikut andil dalam klarifikasi dari adanya isu negatif yang beredar di masyarakat. Oke teman-teman, gitu aja saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Bye bye.